Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Yang terhormat Bapak Dr. Randus Asep Mulyadi MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah. Pada video presentasi kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis materi kami yang berjudul Strategi Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Laba Perusahaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Salsa Zaskia Dewi dengan NRP 244010017 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Salma Zulkiha dengan NRP 244010179. Saya Safira Ramdhani dengan NRP 244010160. Perkenalkan, saya Hikmatul Kurnia dengan NRP 244010173. Nama saya Naisha Ulina Januar dengan NRP 244010156. Perkenalkan, nama saya Indah Azari Isnaini dengan NRP 244010341. Perkenalkan, nama saya Deswita Marvelian dari Karyana dengan NRP 244010352. Perkenalkan, nama saya Adrian Alfarizi dengan NRP 244010329. Mari kita masuk pada pembahasan utama kita, yaitu mengenai latar belakang mengapa manajemen pembiayaan menjadi pondasi yang paling krusial dalam ekosistem bisnis. Di realitas industri, kita seringkali melihat fenomena yang ironis. Banyak perusahaan yang memiliki produk yang sangat inovatif, diminati pasar, dan memiliki tim yang solid, namun pada akhirnya tetap mengalami kebangkrutan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya bermuara pada satu hal, yaitu pengelolaan keuangan yang buruk. Manajemen pembiayaan bukan sekedar fungsi pendukung, melainkan pilar utama penentu keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Ketika kita bicara tentang kegagalan finansial, setidaknya ada 3 akar masalah utama yang sering dihadapi oleh manajemen, yaitu yang pertama, struktur modal yang tidak efisien, di mana komposisi utang dan modal sendiri tidak seimbang. Yang kedua, biaya dana yang terlalu tinggi, yang akhirnya menggerus profitabilitas perusahaan. Dan yang ketiga, ketidakmampuan dalam mengelola arus kas, yang mengakibatkan perusahaan mengalami masalah likuiditas jangka pendek. Argumen ini tidak hanya teoritis, namun didukung kuat oleh fakta penting secara empiris di lapangan. 78% perusahaan gagal akibat manajemen keuangan yang lemah. Angka yang sangat besar ini membuktikan bahwa kelemahan finansial adalah silent killer terbesar dalam dunia bisnis. Sebaliknya, perusahaan yang mampu mengeksekusi strategi pembiayaan secara tepat terbukti memiliki akselerasi yang luar biasa, yaitu tumbuh rata-rata di 3,2 kali lipat lebih cepat. Tidak hanya itu, efisiensi biaya operasional yang dilakukan secara optimal mampu menghemat hingga 40% pengeluaran perusahaan, yang artinya ruang gerak fiskal perusahaan menjadi jauh lebih sehat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada konsep dasar manajemen pembiayaan. Definisinya, manajemen pembiayaan adalah proses perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian sumber dana perusahaan untuk mengoptimalkan struktur modal atau mengurangi biaya dana dan memaksimalkan nilai perusahaan. Selanjutnya ada 4 pilar utama. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan, proyeksi arus kas, penyusunan anggaran, dan penetapan target profitabilitas jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu yang kedua ada struktur modal, menentukan komposisi optimal antara ekuitas dan utang untuk meminimalkan WACC. Selanjutnya ada pengelolaan resiko, yaitu identifikasi, analisis, dan mitigasi resiko pembiayaan, serta resiko likuiditas secara produktif. Lalu yang keempat ada optimasi laba, strategi meningkatkan margin keuntungan, efisiensi biaya, dan return of investment atau ROI secara berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan strategi optimasi struktur modal. Struktur modal yang ideal bagi industri manufaktur umumnya terdiri dari untuk ekuitas 55%, untuk utang jangka panjang 30%, dan untuk utang jangka pendek itu 15%. Strategi yang dapat diterapkan adalah yang pertama, diversifikasi sumber dana, yaitu kombinasikan modal sendiri, pinjaman bank, obligasi, dan modal ventura agar risiko tidak terkonsentrasi pada satu sumber.
Yang kedua itu ada minimasi WACC, yaitu optimalkan rasio debt to equity untuk mencapai biaya modal rata-rata terendah yang mungkin dicapai. Lalu yang ketiga adalah leverage optimal dan refinancing strategis. Yang dimaksud dengan leverage optimal, manfaatkan tax shield dari utang tanpa membebani kapasitas pembayaran perusahaan secara berlebihan. Dan sedangkan refinancing strategis secara berkala, lakukan refinancing utang berbunga tinggi ke instrumen dengan bunga lebih rendah. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen biaya dan efisiensi operasional. Jadi, untuk meningkatkan laba, perusahaan tidak hanya perlu menambah pendapatan, tetapi juga mengendalikan biaya secara efektif. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam manajemen biaya dan efisiensi operasional. Ada Zero Based Budgeting atau ZBB, membangun anggaran dari nol setiap periode sehingga setiap pengeluaran harus dipertanggungjawabkan dan pemborosan dapat dieliminasi. Kemudian Activity Based Costing atau ABC, mengelaraskan biaya berdasarkan aktivitas RI, bukan overhead tetap, agar harga pokok produk lebih akurat dan keputusan bisnis lebih tepat. Kemudian Just in Time atau JIT, menyelaraskan produksi dengan permintaan aktual untuk mengurangi biaya penyimpanan dan penumpukan stok. Automasi dan digitalisasi memangkas biaya tenaga kerja sekaligus meningkatkan akurasi dan kecepatan operasional. Kemudian negosiasi vendor strategis, memanfaatkan komitmen volume jangka panjang sebagai daya tawar untuk memperoleh harga beli yang lebih kompetitif. Dan terakhir, energi dan cost audit dilakukan secara berskala untuk mendeteksi kebocoran biaya yang sering tidak terlihat dalam laporan keuangan rutin. Strategi peningkatan pendapatan. Formula dasar, revenue growth sama dengan volume penjualan dikali harga dikali margin dikali ekspansi pasar dikurang biaya akuisisi. Strategi diversifikasi produk atau layanan. Kembangkan lini produk baru untuk segmen pasar yang belum terlayani guna meningkatkan revenue mix dan mengurangi ketergantungan pada satu produk. Penetrasi pasar baru dan pricing strategi. Dalam penetrasi pasar baru, ekspansi ke segmen geografis atau demografis baru berdasarkan analisis potensi pasar yang mendalam dalam pricing strategi. Terapkan dynamic pricing, product bundling, dan tier premium untuk memaksimalkan willingness to pay pelanggan. Cross-sell dan upsell dan digital monetization. Sementara cross-sell dan upsell, optimalkan nilai dari pelanggan yang sudah ada melalui penawaran produk komplementer dan paket upgrade. Sedangkan digital monetization, manfaatkan platform digital, model SaaS, dan data analistik sebagai sumber pendapatan baru yang berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan analisis resiko pembiayaan. Di bawah ada tabel matriks resiko. Itu ada jenis resiko, kemungkinan, dan dampak. Ada risiko likuiditas, itu kemungkinannya sedang dan dampaknya tinggi. Lanjut, ada risiko suku bunga, kemungkinannya tinggi dan dampaknya tinggi. Lanjut, ada risiko kredit, kemungkinannya sedang dan dampaknya tinggi. Ada risiko nilai tukar, itu kemungkinannya rendah dan dampaknya tinggi. Ada risiko operasional, kemungkinannya tinggi dan dampaknya sedang. Yang terakhir ada risiko pasar, kemungkinannya rendah dan dampaknya juga rendah. Di sini ada strategi mitigasi. Itu yang pertama ada likuiditas, pertahankan cash reserve 3-6 bulan kebutuhan operasional dan siapkan kredit line cadangan. Yang kedua, ada suku bunga. Gunakan instrumen hedging seperti interest rate swap dan fixed rate dan cap atau floor agreement. Lanjut, ada kredit. Itu terapkan kredit scoring ketat.
diverifikasi piutang dan asuransi kredit. Lanjut ada nilai tukar, itu ada natural hedging dan forward contract, dan invoicing dalam mata uang domestik. Yang terakhir ada operasional, itu SOP ketat, asuransi bisnis, business continuity planning, dan audit internal rutin. Baik, untuk selanjutnya di slide ini saya akan menunjukkan dua kasus. Yang pertama itu pada Manufaktur Nusantara, PT Manufaktur Nusantara atau Industri Manufaktur. Pada kasus pertama, PT Manufaktur Nusantara menghadapi permasalahan berupa tingginya biaya produksi dan struktur modal yang kurang efisien. Hal ini dapat dilihat dari rasio debt to equity yang mencapai 2,1 kali, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap utang. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan menerapkan beberapa strategi. Strategi pertama adalah refinancing, yaitu mengubah utang jangka pendek menjadi utang jangka panjang. Langkah ini dilakukan agar beban pembayaran utang menjadi lebih ringan dan kondisi arus kas perusahaan menjadi lebih stabil. Strategi kedua adalah penerapan Activity Based Costing atau ABC. Metode ini membantu perusahaan mengidentifikasi aktivitas yang menyebabkan biaya produksi tinggi sehingga perusahaan dapat melakukan pengendalian biaya secara efektif. Selain itu, perusahaan juga melakukan renegosiasi kontrak dengan 40 vendor. Tujuannya adalah memperoleh harga bahan baku yang lebih baik dan syarat pembayaran yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Setelah strategi tersebut diterapkan, perusahaan berhasil meningkatkan laba bersih sebesar 67% dalam waktu 18 bulan. Selain itu, biaya modal atau WACC turun dari 14% menjadi 9,8%, dan kondisi arus kas perusahaan menjadi lebih positif dan stabil. Kemudian untuk kasus kedua yaitu ada pada perusahaan CV Retail Prima atau retail dan distribusi, di mana pada kasus perusahaan ini CV Retail Prima menghadapi masalah likuiditas yang rendah, piutang tak tertagih yang mencapai 22% dari pendapatan, serta perputaran persediaan yang lambat. Kondisi ini menyebabkan arus kas perusahaan terganggu dan kinerja operasional menjadi kurang optimal. Untuk mengatasinya, perusahaan menerapkan zero-based budgeting, yaitu metode penganggaran di mana setiap pengeluaran harus direncanakan dan dibenarkan dari awal. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan. Strategi berikutnya adalah factoring piutang, yaitu menjual piutang kepada pihak ketiga agar perusahaan dapat memperoleh dana tunai lebih cepat dan memperbaiki cash flow. Perusahaan juga menerapkan just-in-time inventory management sehingga jumlah persediaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan biaya penyimpanan barang dapat ditekan. Selain itu, perusahaan mengimplementasikan sistem ERP terintegrasi agar data penjualan, persediaan, dan keuangan dapat dipantau secara real-time dan proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Hasilnya, modal kerja atau working capital meningkat sebesar 45%, tingkat bad debit turun menjadi hanya 4%, dan operating margin meningkat dari 6% jadi 11%. Kesimpulannya, manajemen pembiayaan yang strategis adalah kunci utama dalam meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan perlu mengoptimalkan struktur modal dengan meminimalkan WACC melalui diversifikasi sumber dana dan refinancing utang secara berkala. Di sisi biaya, efisiensi operasional dicapai melalui penganggaran yang ketat,
alokasi biaya yang akurat, dan otomasi proses. Pendapatan juga harus terus ditingkatkan melalui diversifikasi produk, penetrasi pasar baru, dan strategi pricing yang tepat. Semua ini likuiditas, suku bunga, hingga nilai tukar dengan menjalankan strategi pembiayaan secara menyeluruh dan konsisten. Perusahaan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh dan memimpin di tengah persaingan. Terima kasih. Baik, itu saja pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian yang Bapak berikan untuk menyaksikan video presentasi ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.